Yohanes sudah menjelaskan bahwa pembaptisan ada hubungannya dengan Lukas 1:16. Yohanes menjawab dan berkata, semua dirimu. Kalau siapa yang lain, tapi ia lebih berkuasa daripada akan datang dan aku tidak layak. Siapa? Yesus maksudnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, dengan buah bayi. Api itu saya katakan tadi kemarin di bulan dilambangkan Roh Kudus. Yang mana Roh Kudus itu dilambangkan seperti api. Api itu kan punya kuasa membakar. Artinya, kalau seseorang sudah didiamkan Roh Kudus, tidak ada yang tidak mungkin bagi Roh Kudus mengubah dan mengubahkan seseorang. Tidak bisa. Karena kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Maka untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, Yohanes menegaskan, peran saya hanya membaptis kamu dengan air sebagai simbol. Tapi jangan lupa, ada nanti pribadi yang berikutnya, yang lebih berkuasa atas bumi, langit, dan surga. Yang lebih berkuasa mengubah kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna. Yaitu siapa? Itu Yesus maksudnya. Dan dari sisi itu dalam diri mereka, dinamakan oleh Yohanes juga menjadi pintu awal pertama dan yang utama. Roh Kudus ada di dalam diri. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Jangan kita hanya sibuk menjadikan baptisan itu hanya sebatas tanda. Jangan kita hanya sibuk menjadikan baptisan itu memindahkan status jemaat kita itu dari gereja A menjadi anggota jemaat kita dengan cara apa? Dibaptis. Tanpa kita pernah melakukan perizinan. Ini masalah. Kita seringkali terjebak karena sini baptis orang. Tapi ini kan cara mendidik orang untuk berdoa bagus. Sehingga kita terlibat membuka pertobatan seseorang karena sudah dibahas. Oh, nanti dulu. Kita pemahaman yang salah ini Bapak Ibu, apa bedanya? Banyak yang salah begitu. Karena kita membuka pertobatan seseorang hanya sekarang karena dibahas. Masalahnya apa? Sekarang orang dibaptis, nggak tolak-tolak itu nggak bagus lagi. Perilakunya, pengalaman, selalu pikirnya. Kalau saya jalan terus, ini tahu itu. Kompetisi yang diselenggarakan oleh dia, itu belum ada segalanya. Maka dia mengingatkan orang-orang itu, siap-siap kalian ya, untuk berdoa pada Yesus. Dan pertobatan kalian pada Yesus, itu yang membuat kalian apa? Sungguh-sungguh diubahkan oleh Roh Kudus. Dan masalah lain, Bapak Ibu. Ada orang sudah berkali-kali dibaptis. Tidak pernah dibeli, Pak. Ada yang bilang dari sekolah A ke sini lebih. Di sini A udah dibaptis, di sini lebih dibaptis, Pak. Kayak mereka berkuah. Hanya kita lupa. Baptisan Roh Kudus itu apa? Bentuk-bentuk kita pernah kita lakukan. Itu apa? Ini dia tidak pernah. Kesimpulan yang dilakukan di gereja pertama itu pernah kita lakukan di gereja. Nah, kalau orang terjemahan kita jadi benar. Dia sumber masalah. Sebenarnya bukan hanya orang itu yang bersalahkan tapi kita ikut salah di situ karena kita tidak menjadi orang untuk mereka. Ini pun kesalahan di bawah. Saya kalau membaptis orang, saya tidak mau langsung baptis dia. Kalau dia belum setuju, saya mau. Sendiri kalau dia sudah pernah dibaptis di gereja,
Iya, saya nggak mau sibuk. Hanya sekedar ya, saya mau lebih baik saya jadi orang. Karena pertobatan orang itu yang akan mengubahkan orang itu. Supaya dia tidak menjadi sebuah masalah. Supaya dia tidak menjadi diangkat. Supaya dia tidak menjadi pemecah di kehidupan. Supaya dia tidak menjadi pengusaha dan pelayan. Ini perlu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu melakukan baptisan cara apa silakan. Tapi jangan diabaikan. Jangan ditinggalkan. Jangan diapakan. Itu apa? Pendidikan para orang itu. Maka Yohanes, kenapa Yohanes menghubungkan baptisan itu? Saya sedikit mau jelaskan, walaupun nanti dalam mata kuliah doktrin gereja, saya akan jelaskan lebih jauh lagi tentang baptisan. Tapi sebentar saja. Baptis dalam bahasa Yunani adalah baptiso. Kata baptiso itu atau baptis itu Bapak Ibu ada tiga. Satu, membenamkan. Jadi kalau gereja Bapak Ibu menyelenggarakan baptisan membenamkan, itu sah juga. Alkitabiah juga. Maka kita penganut baptisan perci. Nggak usah marah-marah. Nggak usah tuduh-tuduh sesak menyesatkan terhadap gereja-gereja yang menyelenggarakan baptisan membenamkan atau menyelamkan. Karena baptiso itu salah satu artinya adalah membenamkan. Tapi jangan lupa, sebelum kita baptiskan orang itu diselam, injili dulu dia. Jangan hanya kita jago menenggelamkan orang gitu loh. Tapi orang itu nggak pernah bertobat, terima Yesus. Yang kedua, arti baptiso itu juga sebenarnya juga adalah apa? Memercik Bapak Ibu. Nah, jangan juga lah kita penganut baptisan selam. Mengharam-haramkan denominasi gereja karena menganut paham baptisan itu percik. Dosa juga kita. Karena baptisan itu artinya juga memercik kok. Nah, pasti Bapak Ibu mulai berpikir, inilah yang membedakan STT kita dengan STT lain. Karena kita ini independen. Tidak dipengaruhi oleh ajaran denominasi gereja apapun. Kita nggak mau. Kecuali dipengaruhi oleh Kristus dan firman Tuhan. Itu udah pasti. Itu yang membedakan STT kita dengan STT lain. Maka saya memang akan buka seluas-luasnya. Sedalam-dalamnya. Apa yang Alkitab catat. Itu yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Maka arti yang kedua baptisan itu juga memercik. Tapi jangan juga kita orang-orang yang menganut paham yang paling sahih yang paling sahih itu percik. Hanya sibuk percik, 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 percik. Orang yang dibaptis seperti tidak pernah diinjil bertawa terima Yesus. Gak ada gunanya itu. Kadang-kadang kan orang-orang Protestan ini sombong juga. Merasa baptisannya paling heboh. Paling Alkitabiah. Di pertobatan minim. Perubahan. Sampai Tuhan bilang, lihat akan hidupmu, kata Tuhan. Padahal klaimnya baptisan paling hebat. Sama juga ya. Kalau Bapak Ibu penganut paham baptisan Islam. Tuhan bilang, bosan. Engkau hanya membaptis orang dengan apa? Kau tenggelamkan, tenggelamkan, tenggelamkan. Tapi orang itu tak pernah kau injil percaya. Sia-sia. Kita ngotot dengan doktrin kita masing-masing. Kita ngotot dengan tafsir kita masing-masing. Tapi jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Jauh dari apa yang Tuhan praktekkan. Jauh dari apa yang Tuhan ajarkan. Itu makanya gereja-gereja hari ini hanya sibuk untuk berantem. Antar sinode A dengan sinode B. Di dalam gereja yang satu juga berantem. Seperti gereja saya dulu. Tukang berantem. Sampai saya malu rasanya.
Makanya hari-hari ini pertumbuhan gereja di dunia ini bukan karena produk penginjilan, bukan karena hasil ya penginjilan pertobatan kepada Kristus, bukan, tapi karena hasil apa? Pemindahan jemaat dari sinode A atau gereja A ke gereja B. Caranya supaya dia sah menjadi jemaat kita, kita baptis pulang. Yang dulunya sudah diselam di gereja A, kita percikin lagi. Yang dulunya sudah dipercik, kita selamkan lagi. Tapi nggak pernah kita injili. Artinya apa? Oh, itu pula baik. Diselam, dipercik, diselam, dipercik. Bapak Ibu, kita jangan persalahkan orang itu kenapa menjadi sumber masalah di gereja kita. Kenapa orang itu menjadi provokator di gereja kita? Sama kita juga. Karena kita hanya berhenti pada prosesi baptisan. Akhirnya. Tapi tidak sampai pada baptisan. Roh Kudus itu apa? Bertobat terima Yesus. Itu masalah. Maka Bapak Ibu, mari kita kembali kepada apa yang Yesus lakukan dalam Alkitab. Jangan kita hanya sibuk mempertentangkan cara. Prinsip yang harus lebih kita utamakan dulu. Prinsipnya apa? Semua orang harus bertobat terima Yesus. Cara itu kan jalan. Cara itu kan strategi. Artinya apa? Kalau cara itu kan bisa lebih dari satu, bisa dua, tiga, empat kan gitu. Jadi kalau orang yakin dengan baptisan selamnya, ya silahkan. Tapi pastikan orang itu bertobat terima Yesus. Kalau orang itu yakin dengan baptisan sepertinya, ya silahkan. Buktikan engkau sudah sungguh-sungguh bertobat dan berubah dalam hidupmu. Saya melihat banyak loh Bapak Ibu. Orang yang merasa sok jago baptisannya perci. Nggak tobat-tobat juga. Sama. Ya. Dia dibaptis lagi, kedua, ketiga, keempat, diselam atau dipercik. Nggak tobat-tobat juga. Ya saya kira itu ada kesalahannya di mana? Di kita hamba Tuhan. Karena kita tidak mengajarkan orang itu kembali kepada prinsip Alkitab. Pertobatan. Maka sekali lagi Bapak Ibu. Saya tidak, kalau orang yang belum dibaptis, saya tidak mau sekonyong-konyong langsung dibaptis. Enggak. Saya pastikan dulu dia injili bertobat terima Yesus. Kalau dia sudah dibaptis, saya nggak mau habis-habisin waktu tenaga pikiran untuk baptis lagi. Nggak usah. Tapi yang pasti yang harus saya lakukan adalah injili dia bertobat terima Yesus. Khusus untuk saudara kita seberang. Saya sedang melayani beberapa orang dari latar belakang agama seberang. Sama Bapak Ibu. Walaupun saya sudah injili dia terima Yesus. Saya tidak langsung baptis juga dia. Dari dia agama seberang. Berkali-kali dia sudah teriak-teriak. Minta. Pak Pendeta, kapan dong saya dibaptis? Tunggu. Kapan dong Pak? Tunggu. Terus apa yang bisa saya lakukan Pak Pendeta? Selama dalam proses penungguan. Konsisten PA dengan saya tiap minggu. Dan saudara, sudah 1,5 tahun lebih. Dia konsisten dengan saya PA tiap minggu. Tapi belum saya baptis. Mengapa? Karena saya mau. Harus saya bongkar dulu sampai ke akar-akarnya. Konsep dan pemahaman dia di dalam agama dia. Karena saya tidak mau suatu saat. Waktu saya baptis dia. Kembali kepada keyakinan yang lama. Saya tidak mau mengulangi dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh oknum-oknum pendeta zaman dulu. Saya nggak mau mengulangi. Saya tipe orang yang senang belajar dari kesalahan orang lain. Supaya tidak terjadi dalam pelayanan saya. Maka saya bilang, belajar aja dulu saya. Tapi Pak Pendeta, kalau saya dipanggil Tuhan pasti masuk surga. Yes, yes, yes. Karena Kristus dan roh Allah sudah ada dalam hati. Oh begitu ya Pak Pendeta? Ya sudah Pak Pendeta, saya tunggu saja. Kapan waktunya Pak Pendeta sesuai dengan arahan Tuhan. Saya siap Pak. Iya saya. Kalau saya katakan nanti, ini tidak hanya berdasarkan emosi saya, enggak. Tapi ini juga berdasarkan pertimbangan Roh Kudus yang memberikan hikmat buat saya. Ton jangan terburu-buru. Karena begini Bapak Ibu. Agak beda kita melayani saudara kita seberang. Ada banyak kasus yang terjadi dari saudara kita seberang. Ngaku
ikut dibaptis Bapak Ibu karena dibayar. Tapi setelah dibaptis dia kembali ke agama lamanya. Nah, siapa yang bermasalah? Siapa yang menjadi apa aktor pembuat masalah di sini? Ya oknum pendetanya kan, hanya mengejar baptisannya, tapi tidak sungguh-sungguh orang ini apa diinjili dan dimuridkan. Kenapa muncul pola pikir perilaku seperti Doni Seta? Itu kan karena hanya kejebak hanya baptisan air, tapi tidak sampai pada pertobatan pada Kristus. Artinya apa? Tidak sampai pada penginjilan itu. Makanya isi pikirannya 11-12 dengan setan kan kira-kira begitu. Membolak-balikkan apa isi Alkitab. Itu yang menjadi penyebab kenapa tinggi hari-hari ini tingkat kemurtatan dari kalangan kita Kristen ke sebelah. Karena kita itu selama ini hanya sibuk mengurusin baptisan airnya. Tapi tidak sampai pada baptisan pertobatan orang itu apa? Bertobat tidak. Itu kan masalah. Dan saya kira kita harus banyak belajar dari fenomena yang sedang terjadi hari-hari ini. Kenapa begitu semakin masif kemurtatan orang-orang Kristen? Ada tanggung jawab kita di situ yang harus kita lakukan. Pasal 3 di 21 sampai 22. Berkata, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis. Dan ketika Yesus juga dibaptis, Tuhan bersama. Bapak Ibu. Dan sedang berdoa. Terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam berupa burung merpati di atas. Lalu terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepada akulah aku berkenan. Ini memberikan sebuah bukti konkret. Dan tugas Roh Kudus itu sangat begitu signifikan, sangat begitu besar berdampak buat kehidupan kita. Karena itu dialami oleh sebab turun dalam dirinya dalam rumah lambang dari burung merpati. Yesus bisa maksimal melakukan tugas misi pelayanannya selama di dunia ini. Walaupun ada banyak tekanan berusaha itu, Yesus kuat karena ada roh Allah dalam dirinya. Sama Bapak Ibu. Kalau kita belum didiami oleh roh Allah, terus kita tidak pernah bisa menghadapi tekanan demi tekanan berkumpulan dalam hidup ini nggak bisa ada hubungannya banyak. Kalau itu dikasih oleh Kristus 25 tahun yang dilakukan tanpa gaji bulanan kami tanpa tunjangan. Apa persembahan minggu dari jemaat kami terima nggak ya? Tapi kami sudah jalan hidup 5 tahun. Tetapi dalam pemeliharaan Tuhan penyataan Tuhan dan berkat Tuhan. Kenapa? Karena kami selalu dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Di sisi lain, yayasan kita harus berjalan memberkati banyak orang dengan cara apa? Memberikan banyak, membagi-bagikan makanan gratis setiap bulan, memberikan pakaian, ya, bahkan juga memberikan bantuan-bantuan yang lain. Itu harus dilakukan. Kok bisa tanpa pemasukan tiap bulan sekian ini? Nanti itu dimungkinkan karena Roh Kudus itu bekerja. Jadi artinya apa? Waktu Yesus, Roh Allah atau Roh Kudus turun, ya, cara Yesus yang dilambangkan dengan merpati, artinya Yesus adalah manusia penuh roh. Dan juga ia menerima kuasa Roh Kudus itu sendiri saja dibaptis untuk mulai melakukan tugas misi pelayanannya di dunia ini. Untuk itulah Yesus berkata, barang siapa yang haus baiklah ia datang kepadaku dan minum, barang siapa percaya kepadaku seperti dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Artinya waktu seseorang bertobat dan percaya total kepada Yesus, Roh Kudus yang dilambangkan di sini adalah aliran-aliran hidup. Itu bicara tentang peranan Roh Kudus itu sangat terasa betul, memberikan pengharapan, kekuatan, penghiburan,
di dalam diri orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, maka tidak ada kata putus asa bagi orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tidak ada kata bunuh diri seperti dilakukan oleh si pemuda yang di flyover Cimahi itu. Enggak ada. Tidak akan ada bunuh diri seperti dilakukan oleh Yudas Iskariot, Bapak Ibu. Kalau Yesus sudah ada dalam hidupnya, atau kalau Roh Kudus sudah ada dalam hati kita. Enggak. Tidak ada kata murtad bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus dan juga yang sudah didiami oleh Roh Kudus. Sesulit apapun hidup ini. Yesus juga berkata dalam Lukas pasal 24 ayat 49, Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Kekuasaan yang tinggi itu maksudnya apa? Roh Kudus kan Bapak ini. Ini mau menjelaskan kepada kita. Peran, fungsi, kuasa Roh Kudus itu begitu powerful di dalam diri kita. Maka itu begitu pentinglah